Ya, ketemu lagi bareng gua EM di FPL Hack Studio Bola episode Game Week 33. Sebelumnya gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Gak lupa juga gue mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini. Jangan lupa di like, di share, dan yang lebih penting di komen supaya di situ kita bisa berdiskusi. Lebih lanjut, gue akan lebih dalam membahas tentang Game Week 33 beserta dengan strateginya setelah yang satu ini. Oke, sebelum gue membahas lebih lanjut tentang Game Week 33, gue akan sedikit mereview Game Week 32 kemarin, di mana ada beberapa tim seperti Chelsea yang menang telak 6-0 di kandang Soton, kemudian juga Spurs yang membantai Aston Villa 4-0, di mana beberapa pemain seperti Alonso yang mencatatkan 13 poin dengan 1 gol dan clean sheet-nya. Lalu Mason Mount dengan 19 poin, 2 gol dan assist kalau nggak salah. Lalu kemudian Werner dengan 5 poin 15. Sementara dari Spurs yang tampil luar biasa adalah trio Heung-min Son dengan menghasilkan hat-trick dan 21 poin. Lalu Harry Kane dengan 3 asisnya yang menghasilkan 10 poin, dan Dejan Kulusevski, di mana kita tahu trio ini sejak bermain bersama di Februari telah menghasilkan peringkat gol dan assist tertinggi untuk tahun 2022 ini. Lalu ada 2 nama dari Brentford yang mencuri perhatian di minggu lalu, yaitu duo Ivan Toney dengan 12 poin dan Mbeumo dengan 13 poin. Baik, lanjut kita akan membahas lebih dalam tentang double game week 33, di mana ada beberapa tim yang tidak bermain di Piala FA, sementara kita tahu di minggu ini akan ada semifinal Piala FA antara Chelsea dengan Crystal Palace, lalu Liverpool melawan Manchester City, sehingga keempat tim ini pastikan tidak bermain pada midweek ini, tetapi pada weekend ini, tapi di midweek mereka akan bertanding. Baik, untuk posisi penjaga gawang, gue merekomendasikan Kasper Schmeichel. Kita tahu minggu lalu dia menggagalkan penalti dan mencatatkan 33 poin dalam 6 pertandingan terakhir. Kemudian yang kedua, Dubravka dari Newcastle dengan double game week dan lawan yang tidak terlalu berat di kandang sendiri, mungkin bisa menjadi poin tersendiri bagi Dubravka. Lalu ada Nick Pope dari Burnley yang juga akan memainkan double game week. Salah satu yang jumlah penyelamatannya cukup banyak. Kemudian ada Ramsdale dari Arsenal yang akan menjalani juga double game week melawan Soton yang minggu lalu dibantai Chelsea, dan di tengah pekan nanti akan menghadapi Chelsea. Dan yang terakhir, gue merekomendasikan David De Gea yang juga akan melakoni double game week di double game week 33 ini. Kemudian kita beralih ke belakang. Pertama gue akan merekomendasikan Gabriel dari Arsenal. Kita tahu Gabriel adalah pemain Arsenal yang paling banyak mencatatkan poin untuk pemain belakang. Lalu kemudian Fabian Schär, kita tahu dalam
match terakhir, Sarr ini menghasilkan 2 gol, 1 assist, dan 2 clean sheet. Lalu selanjutnya Cancelo minggu lalu mencatatkan 1 assist ketika melawan Liverpool. Kemudian yang selanjutnya adalah Alex Telles dari Manchester United. Kita tahu dengan cederanya Luke Shaw, maka Rangnick tidak punya pilihan lain selain memasang Telles. Dan yang terakhir Emerson Royal. Ya, kita tahu Royal termasuk pemain yang lumayan aman di posisi sayap kanan dari Spurs dan hanya akan menghadapi Brighton minggu ini. Kemudian kita beralih ke tengah. Kita merekomendasikan Bruno Fernandes dari Manchester United yang akan melakoni double game week, walaupun di midweek nanti dia akan menghadapi Liverpool, tetapi weekend ini MU akan melawan Norwich dan kemungkinan di situ Bruno bisa mencatatkan assist ataupun gol. Lalu Maddison dari Leicester, di mana Maddison ini adalah pemain yang paling banyak dibeli di game week kali ini, hampir 180.000 new owner, ya paling banyak. Kemudian yang ketiga adalah Bukayo Saka dari Arsenal, di mana Saka mencatatkan 2 gol di 2 partai away terakhir. Kemudian yang keempat adalah Ward-Prowse dari Southampton. Kita tahu Southampton habis dibantai oleh Chelsea 6-0 minggu lalu, tapi ya gue berharap mungkin minggu ini mereka akan kembali ke permainan terbaiknya, apalagi mereka menjalani double game week. Lalu yang terakhir Heung-min Son, kita tahu dia sedang dalam performa terbaiknya dan diharapkan Son akan terus mencatatkan poin-poin, di mana dalam 3 partai terakhir Son telah mencatatkan 6 gol dan 1 assist serta menghasilkan 48 poin. Kita beralih ke penyerang. Gue merekomendasikan Wood dari Newcastle. Kita tahu minggu lalu Wood mencatatkan 9 poin. Kemudian Cristiano Ronaldo dari MU dengan lawan Norwich di weekend ini, kemungkinan besar Ronaldo akan menghasilkan gol, di mana juga nanti di weekdays bertemu dengan Liverpool. Kita tahu apapun bisa dilakukan oleh Ronaldo. Lalu yang selanjutnya ada Harry Kane. Kita tahu dia juga sedang hangat-hangatnya, meskipun tidak mencatatkan gol, tapi Kane ini minimal selalu menghasilkan assist, di mana dalam 7 pertandingan terakhir Kane mencatatkan 5 gol dan 8 assist. Lalu yang selanjutnya adalah Alexander Lacazette. Kita tahu Lacazette adalah pilihan utama dari Arsenal di depan setelah kepergian Aubameyang. Dan yang terakhir adalah, ya ini mungkin agak meragukan, Weghorst. Tapi kita tahu menjalani 2 partai game week kali ini, ya siapa tahu dia bisa mencatatkan gol. Dan kemudian gue akan merekomendasikan untuk diferensial. Gue merekomendasikan Dewsbury Hall dari Leicester, di mana dia hanya dimiliki oleh 0,7% manajer dan mencatatkan 13 poin minggu lalu dengan 1 gol dan 1 asisnya. Lalu selanjutnya Jadon Sancho dari Manchester United yang hanya dimiliki oleh 3,1% manajer, dan yang terakhir adalah Martin Odegaard ya dari Arsenal. Dia hanya senilai 5,5 dan itu menurut gue cukup murah.
Kemudian yang terakhir, gue akan merekomendasikan kapten pada game week kali ini. Yang pertama adalah Bruno Fernandes. Kita tahu Bruno merupakan penalty taker, kemudian juga bola-bola mati, dan selain assist juga diharapkan gol-gol akan lahir dari kaki Bruno. Lalu selanjutnya adalah Maddison. Pemain ini juga sedang dalam performa terbaiknya, menjalani 2 partai minggu ini. Dan yang terakhir adalah Bukayo Saka. Kita juga Saka juga pemain yang spesial dan dengan performa yang baik. Lalu apa strategi yang harus lo lakukan di game week kali ini? Seandainya lo masih punya chip seperti free hit, gue sarankan digunakan saja, karena ini kesempatan lo, mengingat sudah sedikit lagi double game week yang tersedia. Jadi ini kemungkinan terbaik untuk memainkan free hit kemudian atau bench boost. Sementara kemungkinan double game week adalah di game week kali ini dan game week 36 yang lumayan banyak. Baik, itu tadi ulasan gue tentang game week 33 ini beserta strateginya. Jangan lupa tetap subscribe channel ini, share, kemudian like, dan yang paling penting lagi gue ingatkan berkali-kali, komen. Untuk kalian yang mungkin nggak setuju dengan prediksi gue atau punya line up sendiri atau seperti apa, kita bisa berdiskusi di situ. Semoga kalian bisa mendapatkan poin maksimal. Sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Ciao.